Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jadi di video kali ini kita mau ngebahas ikan-ikan silangan dan ngebahas ikan-ikan rijekan nih. Jadi yang sempet komen di Facebook saya waktu itu pernah ada yang DM juga. Terus ada yang chat juga di saya nanyain, "Bang, emang bener ya kalau ikan rijekan itu nggak bisa dijual?" Nah, nanya gitu guys. Terus ada yang nanya lagi, "Bang, emang bener ikan silangan itu nggak bisa dijual?" Nah, kita nggak bisa berani jawab, paling jawabnya simpel. Kalau kita menyilang itu balik lagi kebutuhan teman-teman. Kalau rijekan itu rijekan yang gimana dulu. Jadi saya bilang kalau di ikan cupang itu uniknya kata-kata reject itu bisa dibilang ya nggak bisa ditebak juga guys. Kalau ikan itu nggak bisa dijual, enggak. Jadi kalau kita ngomongin ikan rijekan sama aja kita menilai bahwa ikan cupang itu ya balik lagi ke selera sih intinya kayak gitu guys. Jadi kita mau informasi teman-teman, ini ikan cupang hasil silangan kita nih. Iya guys, jadi awalnya kita nggak punya female black series. Ternyata kita dapat male-nya nih jenis HM ini. Kita pakai male-nya HM dan female-nya sayang kita pakai plakat dan jadinya kayak gini nih. Sayangnya nggak banyak nih. Ini mau saya terusin jadi indukan. Nanti bakal saya banyakin lagi nih. Ini contohnya nih guys. Contoh dari hasil silangan. Begitu juga di rumah juga kita juga mau nyilangin geno juga. Ini kita sudah siapin ikannya nih. Yang waktu beli di pasar ikan Jatinegara. Ini persiapan silangan kita nih buat bikin ikan geno nih gitu guys. Katanya kalau di geno itu saya suka sama warna multimetalik, jadi plakat banyak yang punya, cuma saya mau coba ke geno kira-kira jadi apa enggak, bantu komen-komen guys. Dan saya juga nyilang juga nih dari jenis red koi ini, saya silang sama glopis tuh. Jadi kita karena nggak punya female jenis koi begini, tetap kita pisahin. Nanti yang gennya lari ke glopis ya kita pisahin, yang ke red koi rintik kayak gini juga kita pisahin. Nanti mungkin kalau ada female-nya bakal kita terusin inbreed. Kalau nggak ada ya mau nggak mau kita harus crossing guys, kayak gitu guys. Atau kita beli di pasar lah, boleh kayak gitu guys. Jadi ya apapun itu kalau misalnya teman-teman mau breed, yang penting tahu dasarnya tuh. Misalnya koi ya sama koi. Kalau kalau warna sih balik lagi ke merek dagang kayak gitu guys. Dan ini juga hasil silangan juga nih. Ini dari lavender, jadinya ada yang ke dumbo air juga. Ini awalnya kita bikin dumbo air glopis nih, jadi jadinya kayak gini semua rata-rata nih. Dan untuk genetiknya juga insya Allah kalau yang jenis dumbo air glopis udah lumayan jadi, cuma tinggal sedikit. Udah banyak yang sold out, kayak gini guys. Baskel gimana gitu. Terus itu dari contoh ikan-ikan yang saya silang juga nih. Terus ada yang komen, "Bang, untuk baskelan biasanya ada yang ngambil gak?" Kalau saya biasanya suka ada yang datang ke rumah dari pedagang keliling. Tuh, jadi insya Allah lah, cetak ikan apapun itu, kalau kita niatnya untuk hobi, insya Allah lah pasti ada. Tapi kalau untuk bisnis, kalau kita berpikiran untuk harus laku dijual dan harus laku, ya itu yang jadi beban biasanya kayak gitu. Itu menurut saya. Mungkin teman-teman yang lain boleh komen-komen nih, menurut teman-teman gimana nih. Mulailah dari hobi kalau saran saya. Kita kalau udah ngomong bisnis nanti, karena saya yakin semua tuh pasti ada rezekinya dan ada jalannya guys. Ya itu contohnya nih. Terus yang silangannya mana lagi ya? Dan oh iya guys, yang reject nih. Yang reject saya mau informasi teman-teman. Saya juga ada hasil silangan juga. Kalau dulu sih ini saya bilangnya ikan-ikan reject kayak gini nih. Di ikannya warnanya bukan warnanya sih basgal, cuma badannya short body, pendek banget guys. Pendek nih. Contoh ikannya nih. Iya guys, jadi kayaknya harus saya saw nih di studio selfie nih. Ini pendek banget nih ikannya, serius guys. Cuma ada seluas jari segini tuh. Terus ini juga hasil silangan juga, double tail, DT, CT, dan kita mau inbreed lanjutin, cari yang satu bukan gen dia nih guys. Kita mau coba, tapi kita nggak mau pakai line glopis tuh. Kita pengennya sama jenis-jenis warna-warna yang nggak bawa gen glopis tuh. Jadi kayak gitu guys. Jadi kalau ditanya, "Bang, kapan berhenti crossing? Bang, kapan berhenti ngecross? Bang, kapan berhenti nyilang?" Nah, itu balik lagi. Kalau ketika genetiknya udah jadi, ya udah itu udah cukup guys. Udah cukup. Kecuali kita mau nguatin gennya. Kecuali kita mau nyari yang tren yang menurut kita harus ada perubahan lah. Contohnya dari anatominya nih, dari ekornya, dari pinnya, dari dorsal ya, anal, kayak gitu guys. Ini kayak saya show nih, biar teman-teman lihat lebih detail. Untuk ikan rijekan ini, katanya sih ikan rijekan kayak gini nggak laku. Makanya di saya tuh kadang rijek kayak gini baiknya saya buang dan saya kasih ke teman-teman tuh. Tuh guys.
Jadi kalau ngomongin reject kayaknya di ikan cupang rejectannya laku guys. Bukan berarti ikan reject itu nggak laku dijual, enggak guys. Reject itu laku. Nih. Biar teman-teman bisa ngebedain lah. Mana lagi ya? Yang reject. Yang dari glopis juga ada. Nih guys. Nih ikan rejectan kita nih. Tuh kalau ditanya bang, gedenya gede apa? Satu ruas jari guys tuh, nggak gede-gede banget tuh. Cuma sayangnya ini female, saya kira male. Nah ini di saya reject kayak gini, katanya sih nggak laku kalau ikan reject kan. Udah nggak laku, udah gitu nggak ada harganya lagi katanya gitu guys. Padahal balik lagi sih ya, kalau kita ngomong reject kan, tuh mau jenis ikan apapun kalau udah emang laku dijual sih nggak bisa jadi patokan guys. Tuh, ini seluas jari tuh, segini tuh, luasnya nih. Jadi menurut teman-teman laku apa enggak nih ikan rejectan kayak gini tuh? Soalnya banyak sih yang rejectan kayak gini udah saya rata-rata saya ada yang mau yang udah saya jual juga ada. Saking kagak lakunya tuh ikan tuh, sampai ada yang bang katanya bang ikan rejectan itu nggak laku gitu. Sampai yang basegel juga laku di rumah mah, laku dijual. Jadi buat teman-teman yang di hobi ikan cupang, breed aja. Kalau masalah jualan mah gampang belakangan. Yang penting kita udah bisa breeding ikan cupang. Tinggal pikiran apa namanya? Kita tentuin atau kita mau belajar pemasarannya juga boleh nggak apa-apa. Cuma kalau saran saya sih mending dari hobi dulu. Dari hobi dulu. Nanti kalau misalnya ada waktu, mungkin ada rezekinya baru kita pikirin untuk bisnis kayak gitu, guys. Ini juga udah ada yang booking 100 ekor. Saya sebelum sempat nyortir juga nih untuk ikan-ikan kayak gini nih. Ini dari Syrian Purple guys, jadi warna-warna ungu dari lavender juga nih. Tuh. Nih tuh. Ada yang bilang ini basegel sih. Basegel, cuma ini silangan yang ekornya juga lumayan nancep guys. Ini kayak half moon crowntail. Tuh, tapi pairtail dia. Ekornya lurus tuh. Tuh, ini pairtail, ekornya lurus. Jadi kalau misalnya crossingan pertama di CT sama plakat, itu biasanya kayak gitu guys. Pasti keluar half moonnya. Yang ini Dumbo Air nih. Dumbo Air nih. Tuh, ternyata ada yang keluar ke Dumbo Air multi tuh. Jadi jangan salah ya, kalau ikan silangan itu selalu ada hal-hal aneh, unik. Dan bisa jadi terusan ikan-ikan kita juga tuh, atau bisa jadi best seller atau pengen jadi ikon kita sendiri. Mungkin ya kata-kata genetik itu bisa dibilang kata-kata teman-teman yang emang punya jenis varian ikan yang spesial kayak gitu tuh. Sampai dulu juga pernah banyak teman-teman yang pakai nama-nama genetik kayak gitu guys, katanya gitu. Ada yang ngomong kayak gini purple nih. Nih itu guys. Cuma bener, ini earnya rata-rata pada nabrak tuh. Ada 2-3 ekor ya earnya rusak. Ini akibat kelaparan guys. Jadi kalau misalnya ikan kayak gini disaranin emang harus buru-buru diren. Jadi kalau jenis-jenis longpin itu emang paling gampang, ekornya gampang rusak guys. Nah ini guys tuh, ini ikan rejectan nih. Jadi menurut teman-teman gimana nih, bagus apa jelek nih? Ini contoh dari basegel nih. Yang glopisnya juga ada nih. Nih saya lesapin nih. Ini ikan rejectan ya. Tuh, katanya ini ikan rejectan. Yes, jadi ikan yang kedua ini rejectan dari jenis dari jenis glopis nih. Jadi koi glopis nih. Dari koi, serian koi. Koi Cooper nih. Ini jadi dia tuh kayak lumba-lumba, ngedolphin tuh. Nah, tuh. Jadi menurut teman-teman cakep apa jelek nih dari jenis ikan-ikan bonsai kayak gini. Di bonsai kayak gini nih. Lebih ke dolphin sih kalau bonsai tadi tuh. Cuma seruas jari kayak gini tuh. Katanya ikan-ikan rejectan nih. Jadi untuk rejectan sendiri itu saya jual juga. Jadi bukan berarti ikan rejectan itu nggak laku dijual, enggak guys. Jadi udah ada kelasnya sendiri, udah ada penghobinya sendiri, atau bisa dibilang ya kolektor lah yang suka sama ikan-ikan yang unik, menarik dan pastinya masih langka juga guys. Apalagi kita itu ngomongnya di luar genetik dan bisa jadi kelainan genetik tuh guys. Jadi buat teman-teman intinya kalau misalnya mau crossing itu cari referensi dulu. Referensi untuk hasil-hasil silangan. Contohnya juga ikan-ikan hasil silangan yang menurut kita tuh apa nih yang bakal kedepannya bakal rame. Contohnya kayak panda. Ya kalau mau nggak pusing ya beli jadi aja guys. Beli jadi ikan-ikan jadi tuh.
Cuma kalau pengen coba eksperimen nyilang menyilang ya nggak apa-apa guys. Cuma resikonya itu katanya sih kalau ikan silang menyilang itu eh, jadinya nggak sesuai ekspektasi. Mungkin itu dari pertama, tapi kedua kalau misalnya teman-teman tahu genetiknya sampai bikin itu menjadi keturunannya banyak dan kuat, itu bisa jadi ikon teman-teman sendiri. Tuh, jadi belajar positif aja intinya guys, belajar positif dari hobi ikan cupang ini, lakukan yang terbaik intinya kayak gitu aja guys. Lakukan yang terbaik buat hobi ini, terus bikin gak bosen juga gimana caranya, kayak gitu guys. Jadi yang mau ikutin ya silakan, yang enggak ya udah paling gitu aja guys. Nah ini kita mau sipon nih. Ini kemarin kita sipon udah nih karena kondisi panas outdoor kayak gini. Jadi banyak ikan-ikan yang pada ke jemur. Ke jemur juga kalau misalnya ada aman sih, insya Allah aman guys. Apalagi ini ada kapuk-kapuk kayak gini tuh. Paling kontennya sampai sini aja guys buat teman-teman. Salam beta lover, jangan lupa bersyukur dan jangan lupa bagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.